Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas Case-Based Project UTS mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Dorothy RH Panjaitan, SE MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Lediana dengan NPM 2311012072. Menganalisis Undang-Undang ITE, Etika Profesional IT, Kejahatan IT, dan Privasi IT pada perusahaan asuransi terbaik di Indonesia, BRI Life. Berikut adalah rumusan masalah yang akan menjadi acuan untuk pembahasan dalam video ini. BRI Life adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1987 oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1988. Perusahaan ini telah menjelma menjadi salah satu pemain utama dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Sejak awal pendiriannya, BRI telah berkomitmen untuk menyediakan perlindungan asuransi jiwa kepada nasabah perbankan BRI, terutama yang memiliki kredit kecil. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis, BRI Life meluaskan jangkauannya dengan menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, program dana pensiun, kecelakaan diri, anuitas, dan kesejahteraan hari tua. Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan hukum yang mengatur aktivitas di ranah digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan cyber, dan kejahatan di dunia maya. Ruang lingkup Undang-Undang ITE sangat luas dan mencakup berbagai aspek kegiatan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik oleh individu maupun badan hukum. Penerapan Undang-Undang ITE dalam operasional perusahaan BRI Life. Berikut adalah beberapa aspek penerapan Undang-Undang ITE dalam operasional perusahaan BRI Life. 1. Perlindungan data pribadi. 2. Transaksi elektronik. 3. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum. 4. Kesadaran dan pelatihan karyawan. Tantangan dan hambatan dalam kepatuhan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh BRI Life dalam mematuhi Undang-Undang ITE. 1. Regulasi Undang-Undang ITE yang kompleks. 2. Implementasi teknologi keamanan sesuai standar Undang-Undang ITE. 3. Perubahan standar keamanan dan privasi data. 4. Pengelolaan risiko yang efektif. Strategi dan langkah-langkah untuk kepatuhan. Berikut adalah beberapa inisiatif yang diambil oleh BRI Life. 1. Investasi infrastruktur keamanan. 2. Pelatihan karyawan. 3. Pembentukan tim keamanan IT. 4. Kemitraan dengan spesialis keamanan data. Kasus terkait Undang-Undang ITE pada perusahaan asuransi BRI Life. Berita hoax yang mengatasnamakan BRI Life. Beredar pemberitahuan palsu di media sosial yang menyangkut nama BRI Life tentang adanya perubahan skema tarif biaya transaksi. Informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoax. Oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan nama BRI Life untuk menipu nasabah dengan menyebarkan informasi palsu tentang perubahan tarif transaksi. Hal ini dapat merugikan dan menyesatkan masyarakat. Setelah itu, BRI Life memberikan tanggapan cepat dan transparan melalui akun Instagram resmi mereka, BRI Life Indonesia. Mereka menegaskan bahwa informasi tersebut salah dan mengimbau nasabah untuk tetap waspada terhadap upaya penipuan semacam ini. Etika profesional dalam IT. Etika profesional dalam teknologi informasi merujuk pada seperangkat prinsip moral
dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional IT dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini mencakup integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip lain yang mendasari praktik yang bertanggung jawab dan adil dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Kode etik dan nilai integritas di BRI Live. Kode etik adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan karyawan dalam lingkungan kerja. Di BRI Live, kode etik merupakan panduan penting yang menjadi landasan bagi setiap karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka setiap harinya. Integritas adalah nilai inti yang menjadi fondasi bagi semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh karyawan BRI Live. Nilai ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam setiap interaksi dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat secara umum. Perlunya privasi dan keamanan data. Dalam era di mana serangan cyber semakin canggih dan seringkali menargetkan sektor keuangan, perlunya menjaga privasi dan keamanan data. BRI Live menggunakan teknologi enskripsi canggih, solusi keamanan jaringan tingkat lanjut, juga sistem manajemen akses yang ketat untuk melindungi data pelanggan. Penegakan etika profesional dan tanggung jawab. BRI Live tidak hanya memiliki kode etik yang jelas dan diterapkan secara konsisten, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan, terutama di divisi IT, dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang etis dalam setiap situasi. Kasus terkait etika profesional IT pada perusahaan asuransi BRI Live. Penipuan oleh oknum pegawai BRI Live. Ahmad Eko Purnomo diduga menjadi korban penipuan oleh pegawai Bank BRI Live. Investasi yang dilakukan dengan iming-iming keuntungan fantastis malah mengakibatkan saldo berkurang tanpa penambahan yang dijanjikan. Oknum pegawai tersebut memberikan informasi yang menyesatkan tentang produk asuransi dengan klaim tidak adanya potongan. Namun, kenyataannya terdapat pemotongan yang signifikan. Kejahatan IT. Kejahatan IT merupakan serangkaian tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan sebagai sarana. Ruang lingkupnya mencakup berbagai aktivitas seperti pencurian data, serangan malware, penipuan online, dan pembajakan perangkat lunak. Ancaman keamanan data. Kejahatan IT menghadirkan ancaman serius terhadap keamanan data di perusahaan BRI Live. Salah satu resiko utama adalah pencurian identitas, di mana peretas dapat mencuri informasi pribadi karyawan atau pelanggan untuk tujuan penipuan atau identitas palsu. Selain itu, pencurian data pelanggan merupakan ancaman yang signifikan. Serangan phishing dan social engineering. Serangan phishing dan teknik rekayasa sosial merupakan ancaman yang serius bagi keamanan perusahaan BRI Live. Serangan phishing melibatkan pengiriman email palsu atau situs web palsu yang meniru intuisi yang sah untuk menipu karyawan atau pelanggan agar mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit. Strategi pengamanan dan mitigasi. Untuk melindungi diri dari kejahatan IT, perusahaan BRI Live menerapkan strategi pengamanan yang kokoh. Ini termasuk penerapan teknologi keamanan seperti enskripsi data untuk melindungi informasi sensitif, firewall untuk melindungi jaringan dari serangan luar, dan sistem deteksi intrusi untuk mendeteksi dan merespon serangan secara cepat. Kasus terkait kejahatan IT pada perusahaan asuransi BRI Live. Penipuan melalui telepon yang mengaku pihak BRI. Pada kasus ini, nasabah menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku sebagai perwakilan BRI yang menawarkan program perlindungan kesehatan tanpa menyebutkan secara jelas bahwa itu adalah program asuransi. Hal ini mengarah pada kebingungan dan akhirnya persetujuan atas program yang sebenarnya merupakan polis asuransi dari BRI Live. Nasabah kemudian menyadari adanya auto debit pada rekeningnya tanpa persetujuan yang jelas terkait polis asuransi BRI Live.
Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan komunikasi yang jelas dari BRI Live terkait produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dari kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, komunikasi yang jelas, dan pelayanan pelanggan yang responsif dalam industri keuangan, serta kebutuhan akan regulasi yang ketat untuk melindungi kepentingan nasabah. Privasi dalam IT. Privasi dalam IT merujuk pada perlindungan data pribadi individu dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak diinginkan, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang dalam lingkungan teknologi informasi. Ini meliputi kebijakan, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pribadi, serta memastikan bahwa individu memiliki kendali atas penggunaan dan penyebaran data mereka dalam konteks sistem dan layanan IT. Kebijakan privasi perusahaan BRI Live. Berikut adalah beberapa poin penting dari kebijakan privasi BRI Live. 1. Pengumpulan data. 2. Penggunaan data. 3. Penyimpanan data. 4. Penghapusan data. Dan yang kelima, kerahasiaan data. Penerapan teknologi keamanan IT. Beberapa teknologi keamanan yang mereka terapkan meliputi 1. Enskripsi data. 2. Firewall. 3. Antivirus dan anti-malware. 4. Pemantauan keamanan. Kepatuhan regulasi. Beberapa langkah yang diambil oleh perusahaan BRI Live untuk memastikan kepatuhan mereka meliputi 1. Penetapan kebijakan internal. 2. Pelatihan karyawan. 3. Audit dan evaluasi. 4. Kerjasama dengan otoritas regulasi. Dengan menerapkan kebijakan privasi yang kuat, teknologi keamanan IT yang canggih, dan mematuhi regulasi privasi data yang berlaku, BRI Live bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan informasi bagi pelanggan dan karyawan mereka. Kasus terkait privasi IT pada perusahaan asuransi BRI Live. Kebocoran data nasabah BRI Live. Seorang pengguna di Reddit Forums mengklaim memiliki data pribadi dari 2 juta nasabah BRI Live dan menjualnya dengan harga $7.000 Amerika. Informasi ini tersebar melalui akun Twitter Under the Bridge. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, memiliki dugaan awal bahwa kasus ini berkaitan dengan sektor perbankan. Hasil investigasi BRI Live mengungkap bahwa pelaku kejahatan cyber berhasil melakukan intrusi ke dalam sistem BRI Live Syariah yang terisolasi dari core sistem BRI Live. Namun, data yang terkena dampak hanya dari sistem BRI Live Syariah dan tidak terkait dengan data BRI Live atau BRI Group lainnya. Link asal dari forum jual beli yang menawarkan data tersebut sudah tidak lagi tersedia. Kasus kebocoran data BRI Live memberikan pelajaran berharga bagi perusahaan dan lembaga terkait. Pertama, perlunya sistem keamanan yang kuat. 2. Respon cepat dan transparan. 3. Penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi urgensi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi masyarakat. Kesimpulan, pentingnya memahami Undang-Undang ITE, etika profesional IT, kejahatan IT, dan privasi IT dalam suatu perusahaan adalah agar dapat mencegah terjadinya masalah-masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Dengan memahami Undang-Undang ITE, perusahaan dapat menjaga kepatuhan hukum dan pengelolaan data dan transaksi elektroniknya. Etika profesional membantu menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan dan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab. Memahami kejahatan IT memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat. Sedangkan pemahaman terhadap privasi IT membantu perusahaan untuk melindungi informasi sensitif, pelanggan, dan karyawan dari akses yang tidak sah sehingga membangun kepercayaan dan menjaga reputasi perusahaan.